Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Dwi juga? Alhamdulillah baik juga Pak Iwan. Pak Iwan, sebelum kita melaksanakan kegiatan kucing ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baiklah Pak Iwan, saya akan mengamati dan menilai kuc dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah pertanyaannya sudah berbobot? Bagaimana cara kuc memberikan pertanyaan? Dan bagaimana kuce merespon atau menanggapi pertanyaan kuc? Jangan lupa dengan prinsip kucing, diantaranya Pak Iwan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak Iwan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses kegiatan kucing hari ini? Baik Bu Dwi, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Iwan, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Iwan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Pak Iwan, sekarang pertanyaan yang terakhir Pak Iwan Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Iwan dalam proses kucing ini? Bu Dwi, saya ingin kuci saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian Pak Iwan, praobservasinya. Silakan Pak Iwan melaksanakan kus terhadap kucinya. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah saya sehat Pak. Kelihatannya Bu Ika kok ada sesuatu yang dipikirkan, mungkin bisa disampaikan. Iya Pak Iwan, saya ada permasalahan. Ini saya mengajar di kelas 3 mapel sosiologi. Ada siswa saya satu yang tidak mengumpulkan 2 tugas Pak Iwan. Selama pembelajaran, metode apa yang Bu Ika lakukan? Selama proses belajar mengajar di sekolah, saya melakukan metode PBL, metode jigsaw, dengan memberikan materi dengan ceramah, kemudian yang kedua menggunakan PPT, Canva, atau LCD, dengan anggapan saya berpemikiran siswa saya dapat tertarik pembelajaran saya, Pak. Tapi si anak ini tetap sampai sekarang ini belum mau mengumpulkan ya Bu? Iya Pak, nggih. Kira-kira supaya anak ini mau mengumpulkan tugas Bu Ika, menurut Bu Ika apa langkah yang dapat dilakukan Bu? Iya. Yang pertama saya akan memanggil anak ini, akan saya ajak berbicara, bertukar pikiran terkait alasannya yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, dengan BK saya akan melakukan home visit Pak, melakukan tanya jawab dengan ayahnya di rumah gitu. Ya, saya sepakat Bu Ika, memang untuk menghadapi anak seperti ini perlu dilakukan langkah-langkah lain seperti yang disampaikan Bu Ika ya. Iya Pak Iwan. Apa perlu dukungan Bu Ika terkait langkah yang akan Bu Ika lakukan ini? Iya Pak, perlu dukungan. Saya dukungannya dari anak sendiri untuk melakukan tugas, kemudian dari orang tuanya untuk menunggui si anak ini mengerjakan tugas sampai benar-benar dikumpulkan, kemudian dari BK juga semoga usaha BK dalam membimbing dan memantau anak ini berhasil Pak Iwan. Ya Bu Ika,
harapan saya juga begitu, jadi anak ini supaya bisa segera mengumpulkan tugas dan anak ini bisa bersemangat. Kira-kira kapan aksi Bu Ika akan dilaksanakan? Keinginan saya akan melaksanakan pendekatan itu dengan siswa, dengan guru, BK, dengan wali murid secepatnya Pak Iwan. Oke, saya setuju Bu Ika, karena lebih cepat lebih baik dan segera terselesaikan. Iya Pak Iwan, terima kasih. Oke. Mungkin apa ada yang mau disampaikan lagi Bu Ika? Tidak ada Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah dari percakapan ini tadi kita sama-sama ya. Iya, Sudah bisa menentukan langkah berikutnya untuk menangani anak ini. Baik Bu Ika, akan saya tutup percakapan pada hari ini. Terima kasih. Saya terima kasih sekali Pak Iwan sudah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Oke, sama-sama Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Pak Iwan sudah melakukan coaching ya? Nah, sebelum penutupan Pak Iwan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah Pak Iwan lakukan pada saat coaching untuk ketercapaian tujuan yang diharapkan Pak Iwan? Baik Bu Dwi, saya sudah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tentang tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksinya, dan melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak Iwan, menurut saya sebagai observer, Pak Iwan sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya, dan sudah menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta. Dan sudah menggali potensi Kuce dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Kuce bisa menemukan ide atas permasalahan yang didapatkan. Pak Iwan, sebelum saya tutup, saya akan mengajukan pertanyaan ya Pak Iwan. Kompetensi apa saja atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Iwan agar hasil coaching dapat dilaksanakan? Baik Bu Dwi, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin memahami lagi alur tirta sehingga saya nanti akan bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Semoga kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik ya Pak Iwan. Ya, betul. Observasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ika. Bu Ika sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Bu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian saya akan mengamati dan menilai coach dan kuce itu sesuai dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur tirta atau tidak. Apakah pertanyaannya panjenengan sudah berbobot dan bagaimana cara coach memberi pertanyaan dan bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan coach. Jangan lupa Bu, dengan prinsip coaching ini diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses kegiatan coaching ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah itu Bu Ika, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Ika. Pertanyaan terakhir ya Bu Dwi, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching ini Bu?
Saya ingin kuci saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya, Bu Ika. Baik Bu, pra-observasinya sampai di sini dulu. Silakan Bapak Ibu melaksanakan coach terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ika. Baik Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iwan? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Dwi. Ya, kok sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Iwan? Iya Bu, saya ada permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Bu Dwi terkait pembelajaran di kelas saya. Ya, semoga dengan obrolan kita ini ada pencerahan nanti ya Pak Iwan. Iya, mudah-mudahan Bu. Itu yang saya harapkan. Monggo Pak Iwan, silahkan diceritakan apa masalahnya Pak Iwan. Ya Bu Dwi. Selama ini yang saya pikirkan ketika saya mengajar, ya, kenapa anak-anak kurang tertarik dengan pelajaran matematika. Ya. Jadi ketika pelajaran anak-anak banyak yang malas, banyak yang ngantuk, kemudian anak-anak juga untuk mengerjakan tugas kurang semangat. Oh gitu ya, anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran matematika ya Pak Iwan. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu Pak Iwan kok kurang semangat itu? Iya, menurut saya anak-anak kurang semangat itu tentunya dari saya sendiri ya Bu Dwi. Mungkin karena anak-anak jenuh di kelas karena saya lebih sering menggunakan metode ceramah saja, kemudian saya juga jarang guyon, mungkin itu Bu Dwi. Oh, berarti Pak Iwan metodenya ceramah tadi ya? Oh, kira-kira Pak Iwan bagaimana untuk menumbuhkan semangat anak-anak Pak Iwan? Untuk menumbuhkan semangat, ya mungkin dengan anak-anak itu kita ajak belajar di luar mungkin ya Bu, karena ini saya belum mencoba. Mungkin kita ajak belajar di luar kelas, karena kita tahu bahwa materi matematika itu adalah materi yang abstrak. Ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas langsung praktek dengan alam sekitar, mungkin anak-anak bisa lebih paham, lebih memahami. Kemudian juga dengan variasi mengajar dengan menggunakan LCD pembelajaran, LCD proyektor, mungkin di situ anak-anak bisa tertarik. Jadi Pak Iwan itu nanti mengubah metode pembelajarannya. Kira-kira setelah itu rencana ke depannya Pak Iwan apa? Ya, rencana ke depan saya memang ingin mengupayakan itu ya. Sekali waktu anak-anak akan saya ajak keluar kelas. Kemudian saya juga akan membuat presentasi untuk mengajar di kelas menggunakan si proyektor, ya akan saya upayakan membuat sebagus mungkin. Kemudian juga ini yang baru saya ingat, saya akan membuat alat peraga yang menarik sehingga anak-anak nanti bisa lebih mudah memahami matematika. Gitu, ya, bagus sekali Pak Iwan. Rencananya Pak Iwan dengan ide-ide yang seperti itu. Ya. Kira-kira kapan dilaksanakan Pak Iwan? Ya, untuk pelaksanaannya saya akan melaksanakan sesegera mungkin, dan tentunya saya akan mempersiapkan sarana-sarana yang saya butuhkan untuk menindaklanjuti apa yang saya rencanakan tersebut. Gitu ya Pak Iwan ya. Pak Iwan akan segera
melaksanakan rencana-rencananya Pak Iwan. Apa lagi yang ingin disampaikan Pak Iwan? Mungkin ada lagi? Saya kira cukup itu Bu Dwi. Ini saya sudah mulai menemukan titik terang. Saya mulai merasa lega ini. Dengan percakapan hari ini saya bisa ada solusi dan akan segera saya laksanakan sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Ya, baiklah Pak Iwan. Semoga obrolan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ika. Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Iwan. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan memberikan pertanyaan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching ini untuk mencapai hal yang diharapkan Bu? Saya sudah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta Bu Ika, yaitu saya sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya menanyakan rencana aksinya dan pelaksanaan tanggung jawabnya Bu Ika, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Bu Ika. Iya, baik Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu, sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan sudah menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta. Ibu sudah menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menemukan ide dan solusi untuk menyelesaikan masalahnya dan sudah melaksanakan prinsip coaching. Sebelumnya saya tutup Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilaksanakan Bu? Baiklah Bu Ika, saya ingin sekali mengembangkan kompetensi saya dan memahami alur tirta Bu Ika, sehingga saya nanti itu bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi Bu Ika. Ya, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu Ika. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya sehat Pak, kabar saya baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak Iwan juga? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ika. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Ya. Baik Bu Ika, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Iya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah pertanyaan Bu Ika sudah berbobot? Bagaimana cara coach memberi pertanyaan? Dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan coach? Jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses kegiatan coaching hari ini? kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present Pak. Yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan secara berbobot. Pertanyaan kedua, bagaimana kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ika, pertanyaan terakhir Bu Ika, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ika dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, demikian Bu Ika pra-observasinya. Silahkan Bu Ika melaksanakan coach terhadap coachee-nya. Terima kasih Pak, baik. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ika, tapi agak sedikit sedih Bu Ika. Ada rasa kesedihan sedikit Bu Ika. Kenapa Bu kok bersedih? Baiklah Bu Dwi, mari sekarang kita ngobrol-ngobrol
dulu hari ini. Inggih Bu Ika, terima kasih atas waktunya Bu Ika, kesempatannya dengan Bu Ika. Saya WA Bu Ika langsung menanggapinya. Terima kasih loh Bu Ika sebelumnya. Iya, mudah-mudahan dengan ngobrol kita hari ini kita dapat pencerahan ya Bu Dwi. Saya berharap sekali Bu Ika dengan pencerahan itu Bu Ika. Nggih. Silahkan diceritakan permasalahan yang Bu Dwi hadapi. Begini loh Bu Ika, kan setiap pagi itu sudah ada pembiasaan piket salaman di depan Bu Ika. Iya. Sebelumnya itu anak-anak itu memakai seragam itu rapi Bu Ika, selalu dimasukkan seragamnya. Iya. Kemudian sepatu juga dipakai. Kenapa sih Bu Ika kalau sudah pertengahan pergantian jam ketiga itu di kelas maupun di sekolah itu baju dikeluarkan, kemudian sepatu dilepas? Itu yang membuat saya sedih Bu Ika. Oh begitu ya Bu Dwi. Muridnya Bu Dwi ketika di dalam kelas maupun di sekolah seragamnya dikeluarkan, sepatunya juga dilepas. Enggak Bu Ika. Berarti itu berkaitan dengan kedisiplinan ya Bu Dwi. Betul Bu Ika. Kira-kira murid yang bagaimana yang Bu Dwi harapkan? Saya berharap sekali dan menginginkan Bu Ika murid yang mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin itu dari kesadarannya sendiri Bu Ika, bukan dari paksaan orang lain Bu Ika. Terutama itu memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu dengan rapi gitu Bu Ika. Kira-kira hal apa yang membuat murid Bu Dwi di dalam sekolah atau di dalam kelas tidak mau memakai baju seragam dan sepatu dengan rapi Bu? Nah itu Bu Ika, pernah itu beberapa murid itu saya panggil Bu Ika. Ada sekitar 5 anak itu. Nak, saya tanya satu-satu. Nak, kenapa sih kalian ini ketika pembelajaran itu kok dilepas bajunya sama sepatunya? Kalau saya lihat ini pergantian, mesti selalu pergantian jam ketiga. Kemudian jawabnya anak-anak, gerah Bu, sudah semakin panas ini hawanya. Oh berarti Bu Ika itu anak-anak itu merasa gerah gitu loh Bu Ika. Makanya seragamnya dikeluarkan sama sepatunya dilepas itu. Oh begitu ya Bu Dwi. Jadi yang membuat murid-murid mengeluarkan baju seragam dan melepaskan sepatu itu karena merasa gerah dan panas. Enggak Bu Ika, betul. Strategi apa yang Bu Dwi lakukan agar siswa itu memiliki disiplin dalam memakai baju seragam dan memakai sepatu Bu? Nah Bu Ika, saya ingin lebih meningkatkan ketertibannya anak-anak, melaksanakan tata tertib, yaitu dengan gini Bu Ika, ketika upacara saya akan terus mengingatkan pembinanya untuk selalu mengingatkan anak-anak tentang kedisiplinan, terutama memakai seragam yang baik, bersepatu yang baik. Kemudian saya akan menempel tata tertib itu dengan tulisan-tulisan tata tertib dengan sepengetahuan kepala sekolah dan rekan-rekan guru, ditempel di dinding kelas itu Bu Ika, biar semuanya itu tahu bahwa tata tertib di sekolah seperti ini. Dan anak-anak nanti kan setiap lewat atau setiap masuk kelas itu otomatis akan membaca tata tertib itu Bu Ika. Kira-kira tantangan apa agar rencana itu bisa tercapai Bu? Nah Bu Ika, saya akan selalu mengingatkan anak-anak dan tidak henti-hentinya saya akan selalu mengingatkan anak-anak juga semua warga sekolah ini Bu Ika. Bagaimana tantangan itu bisa diidentifikasi dari masalah tersebut Bu? Saya akan berkolaborasi Bu Ika dengan semua warga sekolah, Bapak Ibu guru. Kemudian saya akan memanggil anak-anak juga, kemudian guru BK, saya akan itu Bu Ika, terus mengingatkan bahwa ke guru-guru kadang kan lupa Bu Ika ya, kalau sudah ada di ruang guru, beliau suka melepas sepatunya, beliau katanya nyaman dengan sandal. Saya akan mengingatkan Bapak Ibu guru juga Bu Ika, karena kita juga sebagai teladannya anak-anak ya, dari kita sendiri kalau sudah jadi contohnya anak-anak, kan enak anak-anak kalau anak-anak mengingatkan tata tertibnya seperti ini. Kita dulu sebagai guru sudah memberikan contoh dan anak-anak juga meneladani gurunya Bu Ika, begitu.
Iya Bu, kalau semua sudah dilaksanakan, kira-kira apa rencana Bu Dwi ke depannya? Saya akan bekerja sama dan berkolaborasi Bu Ika dengan wali murid dan juga guru-guru di sini. Apalagi dengan wali murid Bu Ika, mereka akan tahu kalau tata tertib di sekolah seperti ini. Jika muridnya melanggar, orang tua tahu sudah ada tata tertib dan saya akan mensosialisasikan bahwa tata tertib di sekolah seperti ini dan harus dipatuhi oleh murid-murid. Iya Bu. Kira-kira rencananya Bu Dwi terkait sosialisasi dengan murid, rekan guru, kepala sekolah, bahkan orang tua, kapan akan dilaksanakan? Segera Bu Ika. Saya tidak akan menunda-menunda lagi. Rencana saya akan berusaha untuk segera melaksanakannya. Bagus sekali rencana Bu Dwi, mudah-mudahan rencana Bu Dwi sesuai harapan. Apa ada yang ingin disampaikan Bu Dwi? Amin. Sudah cukup Bu Ika ya, saya terima kasih Bu Ika menyempatkan ngobrol, kemudian memunculkan ide-ide saya tentang ketertibannya anak-anak Bu Ika. Ya Bu Dwi, sama-sama Bu Dwi. Semoga semua itu cepat terlaksana dan bisa bermanfaat untuk kita semua dan warga sekolah Bu Dwi. Begitu. Terima kasih Bu Dwi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bu Ika sudah melakukan coaching ya? Iya dengan Bu Dwi. Iya. Nah, sebelum penutupannya ya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika. Apa saja yang sudah Bu Ika lakukan pada saat coaching untuk ketercapaian yang diharapkan? Saya sudah melaksanakan coaching ini dengan menggunakan alur tirta Pak, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koce Pak untuk menemukan solusi permasalahannya. Baiklah Bu Ika. Menurut saya sebagai observer, Bu Ika sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan sudah menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta. Dan Bu Ika sudah menggali potensi Kuci dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Kuci menemukan ide dan solusi untuk menyelesaikan masalahnya dan sudah melaksanakan prinsip kucing. Sebelum saya tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan jenengan laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Iwan, saya ingin memahami lagi alur tirta, sehingga saya nanti akan bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik Bu Ika, semoga kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.